Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayati dari Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost benefit analisis pada pengembangan proyek Sistem Informasi Akademik SLTP Islam Asyukra Ciputat. Cost benefit analisis pada Sistem Informasi Akademik, di mana terdapat biaya pengadaan pertama. Pada tahun ke-0 terdapat biaya pembelian perangkat keras sebesar 8 juta rupiah dan biaya manajemen staf sebesar 800 ribu rupiah. Lalu ada biaya proyek di mana terdapat biaya konsultan. Yang pertama ada biaya untuk membayar bisnis analis sebesar 3 juta rupiah pada tahun ke-0, sistem analis 2 juta rupiah pada tahun ke-0, programmer 2 juta 500 ribu rupiah pada tahun ke-0, dan biaya perjalanan akomodasi sebesar 700 ribu rupiah pada tahun ke-0. Lalu ada tahap analisis sistem, di mana terdapat biaya pengumpulan data, biaya ATK, biaya rapat, dan biaya manajemen staf. Pada tahun ke-0, biaya pengumpulan data 100.000, biaya ATK 150.000, biaya rapat 300.000, dan biaya manajemen staf 800.000. Lalu tahap desain sistem, pada tahun ke-0 ada biaya ATK dan akomodasi 300.000, biaya rapat 300.000, dan biaya manajemen dan staf 800.000. Lalu ada tahap implementasi sistem. Tahun ke-0 terdapat biaya pelatihan user dan biaya manajemen staff sebanyak 500.000 dan 800.000. Lalu yang ketiga ada biaya operasi dan perawatan. Yang pertama ada biaya personil user administrasi. Pada tahun pertama 700.000, tahun kedua 800.000, tahun ketiga 900.000, dan tahun keempat 100.000. Lalu yang kedua ada biaya overhead, di mana tahun pertama 500.000, tahun kedua 500.000, tahun ketiga 500.000, tahun keempat 500.000. Yang ketiga ada biaya hardware, di mana tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebesar 500.000. Lalu ada biaya manajemen dan staff. Pada tahun pertama 650.000, tahun kedua 750.000, tahun ketiga 850.000, dan tahun keempat 950.000. Sehingga total biayanya yang dibutuhkan pada tahun ke-0 sebesar 21.050.000 rupiah, tahun kedua 2.350.000 rupiah, tahun kedua 2.550.000 rupiah, tahun ketiga 2.750.000 rupiah, dan tahun keempat 2.950.000 rupiah. Lalu ada keuntungan berwujud, di mana terdapat pengurangan biaya operasional pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada pengurangan biaya karena kesalahan proses pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebesar 500.000 rupiah, dan pengurangan biaya telekomunikasi pada tahun pertama 4 juta rupiah, tahun kedua 3.500.000 rupiah, tahun ketiga 6.500.000 rupiah, dan tahun keempat 6.500.000 rupiah. Sehingga total wujud biaya yaitu pada tahun pertama sebesar 9.500.000, tahun kedua 9 juta, tahun ketiga 12 juta, dan tahun keempat 12 juta rupiah. Lalu terdapat juga keuntungan tak berwujud, di mana terdapat yang pertama peningkatan layanan kepada pengguna pada tahun pertama sebesar 2.500.000 rupiah, tahun kedua 4.500.000 rupiah, tahun ketiga 5 juta rupiah, dan tahun keempat 6.500.000 rupiah. Lalu terdapat biaya peningkatan kepuasan kerja staf, itu pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebesar 500.000 rupiah, dan peningkatan kualitas keputusan manajemen, di mana pada tahun pertama dibutuhkan 2.500.000 rupiah, tahun kedua 3 juta rupiah, tahun ketiga 3 juta rupiah, tahun keempat 3 juta rupiah. Sehingga total biaya tak wujudnya yaitu pada tahun pertama 5.500.000 rupiah, yang kedua 8 juta rupiah, yang ketiga 8.500.000 rupiah, dan yang keempat 10 juta rupiah. Sehingga total manfaatnya adalah tahun pertama 15 juta, tahun kedua 17 juta, tahun ketiga 20.500.000, dan tahun keempat 22 juta rupiah. Sehingga proceed atau selisih total manfaat tentu biaya pada tahun pertama sebesar 12.650.000 rupiah, tahun kedua 14.450.000 rupiah, tahun ketiga 17.750.000 rupiah, dan tahun keempat 19.050.000 rupiah. Lalu analisisnya yang pertama itu ada analisis payback period dengan perhitungan sebagai berikut. Total biaya pengadaan tahun ke-0 21.050.000, profit tahun pertama 12.650.000, sehingga keduanya dikurangi menghasilkan selisih 8.450.000, hingga sisanya dari 8.400.000 dibagi 21.050.000 dikali 1 tahun sebanyak 0,40, sehingga payback period capai pada tahun kedua yaitu selama 1,40 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini akan mencapai titik impasse break-even point pada 1,4 tahun. Pada tahun kedua mudah mendapat keuntungan. Lalu ada analisa return on investment atau ROI.
dengan perhitungan sebagai berikut. Biaya pada tahun ke-0 21.050.000, tahun ke-1 2.350.000, tahun ke-2 2.550.000, tahun ke-3 2.750.000, dan tahun ke-4 7.950.000, sehingga total biayanya yaitu Rp31.650.000. Lalu pada total keuntungan yang didapat itu dari total manfaatnya, pada tahun pertama 15 juta, tahun kedua 17 juta, tahun ketiga 20.500.000, dan tahun keempat 22 juta, sehingga total manfaat yang didapat ialah Rp74.500.000. Sehingga perhitungan ROI-nya adalah sebagai berikut dengan rumus total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Dengan tadi jumlah total manfaat 74.500.000, total biaya Rp31.650.000 dibagi Rp31.650.000 dikali 100%, sehingga persentase yang didapat adalah 135,39%. Artinya sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 32,63% dari biaya pengembangan, sehingga sistem ini layak digunakan. Lalu yang kedua yaitu analisa net present value atau NPV. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dengan rumus NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah proset 1 dibagi 1 ditambah 10%, pangkat 1 ditambah proset 2 dibagi 1 ditambah 10%, pangkat 2, hingga proset N dibagi 1 ditambah 10% pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, sehingga didapatkan NPV sama dengan minus 21.050.000 ditambah 12.650.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 1 ditambah 14.450.000 dibagi 1 juta ditambah 10% pangkat 2, 17.750.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 3, dan ditambah 19.050.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 4, sehingga NPV sama dengan minus 21.050.000 ditambah 11.500 ditambah 11.942.148,76.000 ditambah 13.335.837,72.000 ditambah 13.11.406,32.000, sehingga NPV pertama yang didapatkan ialah 28.739.392,80.000 rupiah. Dari hasil perhitungan tersebut, NPV yang didapat itu lebih dari 0, sehingga proyek tersebut layak dilaksanakan. Lalu ada lagi metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkatan bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proset yang diskonto dengan tingkat bunga sama besarnya dari nilai sekarang. Misal tadi I1 10%, maka NPV yang didapatkan ialah Rp28.739.392,80 dengan nilai NPV positif. Maka sekarang dihitung dengan I2 sama dengan 20%, didapatkan perhitungan NPV sama dengan minus 21.050.000 ditambah 12.650.000 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 1 ditambah 14.450.000 per 1 ditambah 20% pangkat 2 ditambah 17.750.000 dibagi 1 ditambah 20% pangkat 3 ditambah 19.050.000 dibagi 1 ditambah 20% pangkat 4, sehingga didapatkan NPV sama dengan minus 21.050.000 ditambah 10.541.666,67 rupiah ditambah 10.034.722,22 rupiah ditambah 10.271.990,74 rupiah ditambah 9.186.921,29 rupiah, sehingga NPV kedua yang didapat ialah sebesar 18.985,396 dengan nilai NPV positif lagi, sehingga nilai IRR yang didapat ialah 10% ditambah 20% dikurang 10% dikali nilai NPV pertama yaitu 28.739,392 rupiah dikurang NPV 1 dikurang NPV per NPV 1 dikurang NPV 2, sehingga didapatkan IRR sama dengan 10% ditambah 10 dikali 28.739.392,80 per 28.739.392,80 dikurang 19.985.396,
sehingga didapatkan IRR sama dengan 10% ditambah 280.393.928 dibagi 9.754.091,874 sehingga didapatkan 10% ditambah 29,46% sehingga IRR yang didapatkan ialah 39,46%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,33% per tahunnya. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai cost benefit analysis pada pengembangan proyek sistem informasi akademik pada SLTP Islam Asyukro Ciputat. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.